Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Maulana dengan NIM 123219194. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data top 500 author skor selama 3 tahun dari 2017 hingga 2019, kategori sains dan teknologi. Yang pertama yaitu analisis distribusi data. Distribusi frekuensi numerik dari data 500 author yang sifatnya masih data tunggal sudah dirubah menjadi data kelompok dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai rata-rata 1.900 sampai dengan 3.800, frekuensinya 406. Titik tengahnya 2.850, frekuensi relatifnya 0,812, frekuensi kumulatifnya 406. Lalu nilai 3.801 sampai dengan 5.800 diperoleh frekuensi 66, titik tengahnya 4.800,5, frekuensi relatifnya 0,132, frekuensi kumulatifnya 472. Lalu nilai 5.801 sampai dengan 7.800 diperoleh frekuensi 13, titik tengahnya 6.800,5, frekuensi relatifnya 0,026, frekuensi kumulatifnya 485, dan seterusnya. Selanjutnya masih dianalisis distribusi data, sekarang yaitu distribusi normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut sebagai kurva lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah. Sedangkan apabila distribusi tidak merata, kurva tidak memuncak di bagian tengah dan kedua sisinya tidak setara. Rumus distribusi normal dan tidak normal. Rumus yang pertama di sini, sigma X sama dengan sigma per akar N. Yang kedua yaitu mu X sama dengan sigma dibagi akar N. Dengan sigma X yaitu variasi, mu X yaitu central tendency, sigma yaitu standar deviasi, dan N jumlah data. Yang selanjutnya distribusi data. Dari percobaan kali ini diperoleh kurva distribusi seperti gambar berikut. Diperoleh kurva dengan puncak tidak berada di tengah. Hal ini menandakan distribusi yang tidak merata, dan distribusi ini termasuk kategori distribusi tidak normal. Selanjutnya, visualisasi distribusi frekuensi. Dari percobaan ini diperoleh visualisasi distribusi sebagai berikut. Rata-rata 1.900 sampai dengan 3.800, frekuensinya 406, 3.801 sampai dengan 5.800, frekuensinya 66, rata-rata 5.801 sampai dengan 7.800, frekuensinya 13, rata-rata 7.801 sampai dengan 9.800, rata-ratanya 5, rata-rata 9.801 sampai dengan 11.800, rata-ratanya 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling atau sampling distribution adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Misalkan, suatu sampel dengan 100 elemen diambil dari suatu populasi dengan min 32,55 dan variansi 41,93. Hitung probabilitasnya. Hitung probabilitas bahwa min sampel terletak antara 320 dan 335. Jawab. Diketahui mu sama dengan 325,5, sigma kuadrat sama dengan 41,93, n-nya 100. Populasinya tidak disebutkan dan dianggap populasinya besar sekali. Distribusi sampling harga min yaitu mu X sama dengan 325,5. Sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat dibagi N, yaitu 41,93 dibagi 100. Hasilnya 41,93. Sigma X yaitu akar dari 41,93 sama dengan 6,47. P. X terletak di antara 320 dan 335. P sama dengan 320 kurangi 325,5 dibagi 6,47 kurang dari sama dengan Z, dan Z lebih besar dari 335
kurangi 325,5 dibagi 6,47. Diperoleh hasil P Z di antara min 0,85 sampai dengan 146. Lalu ini dilihat menggunakan tabel Z dan diperoleh 0,1977 ditambah 0,9279 sama dengan 11256. Yang selanjutnya yaitu confidence interval. Dalam hasil perolehan top 500 author Sinta, panitia pemilihan ingin mengetahui rata-rata perolehan nilai rata-rata author. Untuk itu terdapat 500 author yang dipilih dengan nilai paraduga atau estimasi untuk selang kepercayaan. SK-nya 95% dengan alfanya 0,05. Diperoleh, ini sudah dihitung menggunakan Excel dan diperoleh rata-ratanya 3.255,834. Standar deviasinya 2047,685514. Confidence intervalnya 179,48425909 dengan lowernya 3076,35 dan uppernya 3435,318251. Lalu hipotesis testing. Hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis alternatif HA, yaitu skor author banyak yang lebih dari 15.000. Hipotesis nihil H0, HO, skor author sedikit yang lebih dari 15.000. Lalu setelah dihitung menggunakan Excel diperoleh hasil sebagai berikut. Hipotesis testing, uji hipotesis H0 sama dengan mu kurang dari sama dengan 15.000, H1 mu lebih besar dari 15.000. Rejection region, reject H0 apabila T lebih besar dari 1,65. T statik, T sama dengan min 128,118. P-value sama dengan 0. Conclusion, karena T sama dengan min 128,118 kurang dari 1,65, maka hipotesis 0 diterima. Ini datanya sudah dihitung menggunakan Excel. Maka skor author banyak yang lebih dari 15.000. Jadi kesimpulan dari uji hipotesis ini dengan uji T adalah kesimpulannya yaitu dengan uji T ini adalah HA ditolak dan H0 diterima. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Karena pada percobaan ini hanya ada satu data saja yang bersifat kuantitatif, maka analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Karena pada percobaan kali ini hanya ada satu data numerik, maka analisis regresi tidak dapat dijalankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.